karena saya terjerat Bang Didel seperti itu. Bahkan ada yang waktu nagihnya itu, ya Allah, dia bentak-bentak, dia pokoknya harus ada dan harus ada. Bahkan ada yang mengutarakan kata-kata kotor dengan kata-kata kotor. Maka saya berusaha, waktu itu saya berusaha untuk menghentikan seluruh rangkaian pinjaman saya ke Bang Didel. Maka saya berusaha untuk menjual ginjal saya yang satu. Bagi saya itu lebih baik karena saya sudah tidak punya hutang. Walaupun saya meninggal, saya ikhlas karena saya tidak meninggalkan hutang, yang pertama. Yang kedua, saya bisa memberikan ginjal saya dan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan saya pernah terpikir, ya Allah, saya mau istilahnya mau pergi dari rumah, kemana searah-arahnya. Tapi setelah saya pikir, umpama saya pergi, kasihan keluarga yang di rumah nanti yang menanggungnya, seperti itu. Sering kali 2 hari sekali pasti bertengkar, kadang-kadang 1 hari bertengkar, 2 hari bertengkar, sampai saya itu sudah mau keluar dari rumah ini pernah, tapi masih ada yang ndak boleh gitu. Gimana ya, istri saya seperti itu, terus saya sendiri nggak bisa ngasih nafkah, ya seperti nggak ada ya, gimana ya, sampai punya pemikiran tapi nggak ingin punya untuk setelah anunya saya ke Allah aja, ya moga-moga permasalahan kalau ndak saya pilih mati aja gitu, pernah itu. Kabupaten Ponorogo, salah satu daerah yang terkenal dengan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur. Kesenian reog, salah satu kesenian dari sekian banyak kesenian tradisional di Ponorogo yang sudah mendunia sejak lama. Selain menyimpan potensi besar kesenian, di kabupaten ini juga banyak menyimpan fenomena hutang piutang yang menjerat, meresahkan, dan berujung menyengsarakan di lingkungan masyarakatnya. Sindikasi Bang Titil dengan cara-cara rentenir, begitulah masyarakat sekitar menyebutnya, yang terbungkus dengan badan usaha koperasi atau perorangan yang transaksinya mengandung riba. Sebut saja WN, salah satu dari sekian banyak korban di Ponorogo yang mengalami jeratan lintah darat, hingga 40 rentenir yang sudah meminjaminya hingga saat ini yang harus ditanggungnya. Di sebuah desa yang sejuk, tenang, dan cukup jauh dari hingar-bingar kepadatan aktivitas masyarakat, beberapa tahun belakangan, WN sebelum tertolong, kehidupannya menjadi bulan-bulanan 40 rentenir yang hilir mudik hampir setiap hari menagihnya. Terkuak dari penuturan cerita para korban, aksi lintah darat ini secara halus terselubung maupun sudah lama operasi transaksinya terang-terangan menjerat para korbannya hingga tak berdaya.
Pertama kali waktu itu tahun 2007 Allah menguji saya dengan sakitnya suami saya. Suami saya pertama kali sakit batu kemih. Alhamdulillah bisa keluar. Setelah itu dirawat selama 3 tahun karena harus minum air putih sebanyak-banyaknya. Akhirnya tahun 2010 suami saya dinyatakan sakit jantung bengkak. Karena kami sebagai istri mau tidak mau harus menjadi tulang punggung keluarga karena suami saya sudah tidak mungkin untuk bekerja lagi. Karena setiap bekerja itu pun sudah sesak nafas, sudah anfa, bahkan pernah masuk ICU segala. Bahkan tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2010, kalau nggak salah 2011 itu pernah suami saya masuk rumah sakit opname 7 kali. Kami berusaha tegar, berusaha tetap teguh iman saya, kami tetap menjalankan sebagai tulang punggung walaupun saya hanya sebagai tulang rusuk. Dan bahkan suami saya sebenarnya menangis ingin membantu saya mencari nafkah, tapi berhubung kondisi keadaan sakit suami saya dan tidak memungkinkan, maka saya menyetop suami saya untuk tidak beraktivitas mencari nafkah. Selain itu saya juga pernah punya hutang di bank-bank karena memang untuk biaya kehidupan sehari-hari dan juga biaya untuk biaya sekolah anak-anak saya dan juga saya. Ternyata setelah itu kami tidak memungkinkan untuk pinjam di bank konvensional. Saya akhirnya waktu itu karena memang betul-betul kami butuh dan saat itu memang saya lagi blank, pikiran saya sudah tidak, istilahnya sudah hampir putus asa. Saya datang ke rumah salah satu teman saya minta untuk dipinjami uang, tapi setelah itu teman saya, begini saja Bu, kalau pinjam kemana-mana tidak dapat pinjaman, maka tak sarankan kamu pinjam saja ke Bank Koperasi Didil ini. Pertama kali saya pinjam ke Pak. Tapi alhamdulillah setelah itu dapat mengangsur dengan baik. Berhubung kami memang sudah tidak punya pemasukan karena anak yang les sudah tidak ada karena terbentur dengan pandemi dan lain sebagainya. Maka untuk melunasi hutang dan hutang kami terus berkenalan dengan Bank Didil tersebut. Pertama kali memang nggak apa-apa Bu, luwes saja nanti bisa ini bisa itu. Memang ada sebagian dari Bank Didil itu yang luwes, misalkan kalau belum punya masih bisa ditawar untuk yang akan datang. Tapi ada lagi yang memang betul-betul tidak boleh kurang, tidak boleh berhenti. Bahkan pernah waktu suami saya habis operasi bulan Desember kemarin, saya di rumah sakit sudah ditelepon, sudah di WA, sudah harus ada. Pulang operasi jam 8:30 malam, ternyata masih ada Bank Didil 1 yang masih menunggu. Pokoknya harus ada Bu. Karena saat itu saya hanya punya uang turan dari rumah sakit hanya 175. Padahal saya harus mengangsur 195. Kurang 20 itu saja sudah tidak mau. Dia pokoknya harus itu, akhirnya saya juga pinjam ke tetangga. Ada lagi yang waktu maghrib saya dan suami saya mau pergi ke masjid, tiba-tiba dia datang menawari pinjaman, sehingga dengan keadaan tersebut suami saya menjadi marah, bahkan hampir tiap hari saya itu dimarahi suami saya karena saya marah bersalah. Maka saya tetap diam, saya sama sekali tidak menjawab dengan kata-kata suami saya yang pada waktu itu dia sakit. Sebelum istri saya itu dapat masalah seperti ini, dulu keluarga saya itu tenang-tenang aja. Tapi gimana ya, tidak tahu kok
Terus istri saya itu punya hutang seperti itu kepada rentenir. Dulu waktu yang belum punya rentenir itu kan ya punya hutang, tapi ya hanya di bank tertentu. Itu kan masih bisa handle, tapi saya kan tidak bisa bantu seutuhnya. Kan saya sendiri kan sakit, terus tiap bulan saya kontrol terus. Memang tidak semua tawaran dana pinjaman koperasi atau lembaga keuangan maupun pinjaman dari perorangan menghancurkan perekonomian masyarakat peminjamnya. Yang pasti, permintaan selain pengembalian pokok nilai pinjaman, imbalan bunga yang cukup tinggi, hingga bunga fantastis tinggi yang membuat kebanyakan korbannya jatuh miskin. Tidak sedikit korban yang akhirnya sadar mengakui lembaga keuangan itu bukannya sebagai pahlawan perekonomian keluarga yang terbantu membaik perekonomian dan taraf hidup nasabahnya atas tawaran pinjaman dana dari sindikat-sindikat lintah darat. Namun sebaliknya, secara cepat pula kehidupan perekonomian para nasabahnya menjadi korban dilumat kesengsaraan dan hancur berantakan. Sudah jatuh miskin, tertimpa tangga pula, berantakan, hancur lebur, kisah yang dialami WN. Ya, waktu itu anak saya kerjanya di kakaknya menantu saya, kerjanya sebagai buruh penggergaji kayu. Karena mungkin setelah itu anak saya sebenarnya ya baik-baik saja dengan istri dan keluarganya. Tapi waktu bulan kemarin 2016 kemarin anak saya operasi usus buntu, dan operasinya memang sangat luas sekali, sangat lebar karena sudah pecah di dalamnya. Akhirnya saya mencari pinjaman ke bank untuk mengembalikan orang yang meminjami saya untuk biaya operasi anak saya. Setelah itu anak saya sudah tidak bekerja lagi dan saya yang menanggung semua kehidupan istri dan cucu saya, juga dibantu dengan besan saya. Akhirnya anak saya setelah sembuh memutuskan untuk pergi mencari rezeki Allah yang barokah ke Taiwan. Ternyata setelah di sana 1 minggu anak saya dipulangkan, tangannya sudah melepuh semua, bahkan kalau diteruskan bisa amputasi.
sampai di rumah anak saya nangis. Saya tidak nangis, saya harus tegar sebagai ibu. Padahal kalau tidak ada di depan anak saya sudah tidak kuat lagi. Maka saya katakan pada anak saya, sudahlah Le, mungkin itu bukan rezekimu, mungkin Allah akan menggantikan yang lebih baik, seperti itu. Akhirnya saya mencari pinjaman lagi untuk membiayai kesembuhan anak saya ke dokter kulit. Setelah itu anak saya di rumah 2 bulan, habis lebaran dia berangkat ke Taiwan. Dia membutuhkan uang lagi 11 juta, saya menyumbang 9 juta. Itu pun juga saya carikan pinjaman. Saat itu karena memang saya sudah jipek, sudah bingung. Karena pinjam ke sana kemari memang saat itu tidak dapat, dan teman saya itu mengatakan, Bu, ini ada solusi, pinjam ini saja, nggak usah kemana-mana, daripada pinjam ke orang-orang nanti buat omongan orang-orang, lebih baik Ibu pinjam saja ke sini, nanti seperti ini. Tapi akhirnya ada Bang Didel yang istilahnya yang menjerat. Yang pertama kami memang sepihak, karena memang saya tidak pernah mengatakan kepada suami saya yang pertama kali, karena memang saya takut suami saya nanti mikir, nanti penyakitnya kambuh dan lain sebagainya. Maka akhirnya saya memutuskan untuk pinjam Bang Didel itu pada saat memang kepepet. Sudah mantok istilahnya, saya akhirnya pinjam Bang Didel itu. Dan akhirnya setelah Bang Didel 1, Bang Didel, karena saya tidak bisa mengembalikan, akhirnya misalkan hari Senin saya pinjam untuk mengembalikan hari Selasa pinjam untuk mengembalikan dan lain sebagainya, terusnya akhirnya saya terjerat seperti itu. Tapi ada yang paling menyakitkan, yang paling saya merasakan menjerat jiwa dan nurani saya serta keluarga adalah yang itu, yang tidak boleh kurang, tidak boleh prei, seperti itu. Jadi memang betul-betul sampai jam berapapun, malam pun ditunggu sampai bisa mengembalikan. Terus istilahnya ditelepon, diteror, dikata-katain, dipanggil seperti itu. Jadi saya kan takut nanti kalau suami saya mendengar, suami saya tahu, nanti takut suami saya sakitnya lebih parah lagi. Kalau di saudara saya pernah sebelum hari raya, tapi saudara saya juga sama seperti saya, juga punya pinjaman Bang Didel. Jadi saya juga istilahnya tidak berani, bahkan tidak tega untuk minta minjam, istilahnya minjam, saya tidak tega. Terus kalau kepada anak saya yang perempuan, saya istilahnya ya pernah, nanti kalau sudah sore kan pernah ya diberi misalkan 100-200 kepada anak perempuan saya itu, karena dia sudah menghidupi, istilahnya menanggung seluruh kehidupan kami, makan dan semuanya sudah ditanggung. Jadi saya sudah tidak tega untuk minta-minta terus, karena gajinya juga sudah tidak beberapa. Kalau kepada anak laki-laki saya memang saya belum istilahnya sudah mengutarakan, tapi memang anak saya belum bisa membantu karena masih punya tanggungan. Kemarin tuh masih punya tanggungan kepada istilahnya kepada istrinya, seperti itu. Suami saya pokoknya marah, saya dimarahi, pokoknya gimana toh Bu kok sampai seperti itu. Tapi memang saya tidak mengatakan kepada suami saya, karena memang saya ingin suami saya itu tidak mendengar dan tidak mengetahui, karena saya hanya takut suami saya sakitnya kambuh. Bahkan anak saya dua-duanya sudah memarahi saya seperti itu, tapi tidak apa-apa karena mereka belum paham, karena mereka belum mengerti perjalanan kehidupan saya setelah menjadi tulang punggung untuk keluarga. Waktu setelah tahu istri saya punya masalah seperti ini, punya Bang Didel, sebenarnya saya itu juga marah, juga campur gimana ya. Perasaan itu ndak sampai
malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa tidur. Kalau di rumah mau istirahat, terus ada orang yang ketuk-ketuk pintu, nagih, orang rentenir itu. Terus sebenarnya istri saya ya sudah saya kasih tahu, sudah saya tapi dia kan gimana ya, nyolong-nyolong seperti itu loh. Terus transaksinya ndak di rumah, saya juga ndak tahu. Terus gimana ya, tapi ya yang setelah itu lama-lama kan saya juga tahu sebenarnya orang-orang kesini, terus istri saya sudah ndak tak kasih itu ya, saya marah-marah, saya sampai sering kali 2 hari sekali pasti bertengkar, kadang-kadang 1 hari bertengkar, 2 hari bertengkar, sampai saya itu sudah mau keluar dari rumah ini pernah, tapi masih ada yang ndak boleh gitu. Gimana ya, terakhir istri saya seperti itu, terus saya sendiri nggak bisa ngasih nafkah. Banyak cara sindikasi para lintah darat yang berkedok lembaga-lembaga keuangan maupun perorangan menawarkan jasanya. Dari pengakuan WN, beraneka macam sistem pengembalian pinjaman dan perlakuan-perlakuan penagihannya. Karena saya sudah memberikan, sudah transfer ke Bank Tidel, tapi ternyata salah yang datang ini adalah Bank Tidel yang bukan saya transfer. Jadi ada yang saya transfer 2 kali seperti itu. Karena Bank Tidel itu kalau ngedrop, yang satunya ngedrop, yang satunya narik. Jadi setiap satu Bank Tidel hampir mempunyai 2 nama. Bahkan saya pernah dicurangi Bank Tidel, sudah lunas, bahkan kemari kesini lagi, minta lagi. Terus akhirnya juga saya kasih karena apa? Karena saya tidak mau bertengkar di rumah saya, padahal suami saya lagi sedang istirahat di kamar. Makanya saya untuk mengantisipasi biar tidak jadi keributan, biar tidak jadi pertengkaran, akhirnya saya beri begitu saja. Kemarin saya beri, ada yang sebenarnya sudah lunas, terus minta lagi 195 ada, seperti itu. Tetapi mereka ada juga yang meralat. Oh, meralat, ya Bu, seperti ini. Nanti kalau begitu besok minggu depan saya cairi ya Bu. Saya cairi ya Bu, saya cari lagi, tapi karena berhubung memang saya berniat tidak ingin pinjam lagi, maka saya tidak mau. Saya pengen dia mengembalikan, maka saya kirimkan buku rekening saya, tapi juga tidak mengembalikan. Kalau Bank Tidel itu yang saya katakan yang tidak luwes itu, merayunya seperti ini. Nanti Bu, kalau pinjaman pertama panjenengan tak kasih 1.200.000. Nanti kalau pinjaman kedua nanti terimanya 1.350. Kenyataannya setelah pinjaman kedua itu orangnya sudah hilang, nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Jadi kadang-kadang satu Bank Tidel itu punya nomor beberapa nomor. Tapi kemarin ada yang setelah saya lihat ada
Padahal saya mentransfer 170, ternyata di tulisan di bukunya itu hanya 100. Jadi tidak ada di kartunya, tapi di bukunya itu hanya 100. Berhubung saya masih punya bukti transfer, alhamdulillah akhirnya dia mau menerima seperti itu. Bahkan ada lagi yang sudah saya transfer, minta transferan lagi, kenyataannya mau mengembalikan untuk minggu depan, ternyata juga dia sudah menghilang beserta nomor HP-nya. Itu tadi dari total pinjaman 1.500.000, yang terimanya 1.200.000 seperti itu. Berarti kan itu tadi yang disampaikan, mereka memintanya 440, tapi kenyataannya hanya 415. Berarti itu sudah selisih 25.000. Saya pinjam bank detail ini bermacam-macam modelnya, ada yang mingguan, ada yang pasaran. Yang paling pasti itu ada mingguan dan pasaran. Kalau pasaran itu alhamdulillah masih bisa ditoleransi. Tapi kalau yang mingguan ada yang bisa ditoleransi hanya beberapa, tapi yang paling banyak adalah yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Bahkan sepertinya menjerat karena mungkin saya mengangsurnya, pasti mengangsur bagaimana setiap habis itu orangnya memang menghilang. Yang satu itu menghilang, yang dia menjanjikan akan mencairkan, kalau kedua kalinya mencairkan 1.350.000, ternyata dia menghilang. Terus dia mencari teman baru lagi untuk menghubungi saya. Karena setiap saya tanya, ini dari mana kok tahu nomor saya? Ada teman saya Bu, seperti itu. Dari tulisannya itu sudah dikatakan 101.500.000, tapi ternyata sampai ke kami hanya 1.200.000. Itu katanya untuk biaya administrasi dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau yang ada yang luas itu, padahal itu ada tabungannya, boleh libur, boleh kurang, tapi itu sama sekali tidak boleh kurang, tidak boleh libur, bahkan sama sekali tidak ada tabungannya. Bahkan di sini itu banyak sekali macam-macam bank detail. Ada yang harian, ada yang minggon, ada juga yang pasaran. Kalau yang harian itu hari ini pinjam, besok harus mulai mengangsur dalam waktu 1 bulan. Kalau yang lapanan, kalau yang yang pasaran itu ada yang paing, pon, wage, kliwon, dan legi. Terus yang satunya ada yang minggon. Yang mingguan itu misalkan pinjam hari Senin yang akan datang harus mengembalikan. Kalau untuk yang pasaran itu ada yang tanggal ngangsurnya, jam ngangsurnya itu jam pagi. Kebanyakan yang model seperti itu adalah model yang 12-an. Kalau yang 12-an itu ngangsurnya pagi. Yang 12-an ini yang pasaran juga ada, yang mingguan juga ada. Tapi insya Allah ini agak luas, agak bisa ditoleransi. Kalau yang 13-an itu kebanyakan mingguan, itu sudah tidak bisa ditoleransi karena harus ada dan tidak boleh kurang. Makanya yang kemarin kalau saya ditawari harian, saya masih pikir-pikir dulu. Karena apa? Yang mingguan saja, yang pasaran saja sangat menjerat kami, sangat merepotkan kami, dan kami seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Karena apa? Karena waktu kami meminjam, karena memang kami butuh uang, dan setelah saya dipinjami ternyata kami lebih parah dari yang kemarin-kemarin. Kalau bunganya itu per 2,5 bulan, 10 minggu itu per 1.500.000, bunganya 750.000. Udah terus saya sudah di rumah itu sudah ayem, duduk di depan, sudah berani Mas. Duduk di emper saja sudah tidak berani. Saya malu dengan sendirinya,
sebenarnya itu. Mau duduk sebentar aja udah ada orang kesini. Terus saya itu tidak tahanan emosinya saya itu lekas naik. Soalnya kan saya punya darah tinggi. Pernah Mas yang kalau yang 12-an itu sering yang sabar-sabar itu saya mau menemui, tapi yang tidak sanu pernah mau berkelahi pernah Mas itu. Saya kan di kamar, saya di kamar itu kan sudah saya pikiran bunda keadaan, terus saya itu kan darah tinggi. Ya, saya kan sudah tidak bisa menahan marah saya. Saya keluar ya masih sarungan, pakai sarung, pakai itu anaknya ya mau tapi saya sendiri udah nanti kalau ada apa-apa saya orang sini gitu aja. Di lingkungan sini kan marah-marah sama saya, sama istri saya. Ya benar orang punya utang, tapi kan tidak seperti itu seharusnya. Saya mengenal Bu WN sebagai ibu di tempat kita. Di mata saya beliau sebetulnya orangnya bagus, supel, kemudian suka membantu. Tapi di lain itu saya juga nggak paham ketika beliau sekarang terjerat rentenir Bank Detail itu. Dengan terheran-heran saya juga terkejut, campur istilahnya gemes, dan saya gemes tapi juga kasihan, campur aduk jadi satu. Kebanyakan yang menjadi sasaran ibu-ibu yang memang butuh, saat itu butuh dan memang saat itu lagi ingin mendapatkan uang seperti itu. Makanya saya mohon pada ibu-ibu jangan sampai cukup saya saja yang menjadi jeratan rentenir, yang menjadi seperti Bank Detail itu ya Bu. Tolong ya Bu, tolong diingat. Kalau mungkin dari ibu-ibu yang mendengarkan atau melihat kenyataan kehidupan kami, tolong dihentikan sebisa mungkin dihentikan, tolong. Karena memang itu betul-betul mengganggu keluarga kami, mengganggu kehidupan kami, bahkan mengganggu ekonomi kami. Di balik saya marah-marah itu ya, kasihan juga kepada istri saya. Itu malam itu saya tuh pernah satu malam itu sebenarnya yang ngantuk, tapi sore bertengkar itu saya itu kasihan, saya itu nanti jaga-jaga istri saya nekat seperti itu pernah Mas Niko. Ya kalau kasihan pada istri saya terus montang-mantingnya pergi tiap hari selama puasa ini jam 10 sudah keluar dari rumah sampai jam sore, sampai setelah lama cari uang untuk pinjam sana pinjam sini, nyampe di rumah sudah saya marahi. Sebenarnya jangan kasihan benar Mas saya itu, tapi gimana terus istri aja seperti itu. Sebagai teman saya pernah menasihati, bahkan sampai saya takut, waduh nanti kalau Bu benci sama saya gimana ya, saya sampai gitu. Jadi saya pernah istilahnya saya dudukkan di rumah saya, terus saya beri semacam pengertian ya, kalau jadi orang itu yang begini gitu, sampai beliau juga nangis sih di tempat saya. Cuman itu tadi saya juga sempat menasihati, kalau kita sebagai orang biasa Bu, kalau bisa hidupnya juga sederhana semampu kita, tidak usah mengangkat yang bukan kekuatan kita. Itu saja saya menasihatinya. Jadi kalau bisa kita dihormati orang itu karena budi pekerti kita, jangan yang lain-lainnya begitu. Saya itu kalau malam tidur, bahkan tidur nggak ada 1 jam sudah geragapan Bu. Jantung saya sakit sekali, kepala saya pusing, berat, seluruhnya berat pokoknya.
Kalau saya sakit, kalau dada saya sakit itu, saya hanya bisa istighfar, menghirup napas dalam. Tapi kalau kepala saya yang sakit, saya sujud itu saya lama-lamakan biar plong, biar kalau tidak begitu setiap saya tahajud saya nangis ya Allah. Saya kalau ke masjid kalau sudah takbiratul ihram sudah itu nggak ada yang tidak menangis. Pokoknya saya menangis, Bu, menangis. Hanya minta kepada Allah, semoga saya dilepaskan dari jeratan riba, jeratan hutang. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah di akhir ini, setelah kami keliling door to door hampir 4 bulan itu, saya sampai istilahnya saya pokoknya enggak malu. Saya pokoknya enggak malu, saya mencari ke rumah-rumah siapa saja yang ingin menolong saya. Kalau yang saya itu enggak punya aset loh Mas. Sebenarnya hanya yang kalau pamannya ada rezeki aja itu udah habis, itu enggak enggak punya aset sama sekali selain sepeda motor. Itu sepeda motor aja sudah BPKB-nya sudah di bank, di koperasi juga, terus sertifikat ya sudah di koperasi. Terus ya kalau yang seperti TV ini kan kepunyaannya anak, kan tidak berani saya. Rumah ini doang Mas yang punya. Ini aja yang belakang bukan milik kita. Jadi pawon sama kamar mandi tidak punya, itu masih dompleng. Itu punya kakaknya istri saya. Itu masih rumah warisan Mas. Kalau yang ini kan yang saya tempat ini kan dulu belinya di Pak Leknya istri saya. Setelah itu akhirnya saya berinisiatif, akhirnya saya pengen menghentikan pinjaman saya ke Bank Didil. Saya pergi dari rumah setiap jam 10 pagi, itu naik motor kemanapun saya pergi, bahkan saya tidak punya sepeser pun apabila di jalan nanti ada kerusakan atau bensinnya habis, saya sudah tidak berpikirkan. Pokoknya saya harus menghentikan itu, Akhirnya saya berani tidak berani, bahkan jalan yang sesulit apapun saya tempuh. Saya tidak tahu, setiap hari saya harus punya uang minimal 1 juta untuk melunasi Bank Didil itu. Saya pokoknya kemanapun pergi, pinjam, punya 100 saya bawa 100, punya 200 saya bawa 200, punya 50 pun saya bawa 50. Jadi sebetulnya orangnya cerdas. Cuma mungkin saat ini dia buntu ya, istilahnya buntu karena sudah mentok, jadi nggak pernah berpikir akibat dari perbuatan beliau. Selama kita bergaul, sebetulnya kita juga nyaman. Kalau dia bercanda atau dia juga istilahnya rajin kalau kita ada pengajian atau pertemuan-pertemuan di lingkungan kita, beliau juga rajin. Jadi nggak semuanya negatif menurut saya. Cuma ya itu tadi mungkin jalan yang salah yang ditempuh hingga sekarang beliau mengalami masalah yang sangat berat seperti sekarang ini. Kalau saya kepada anak-anak enggak pernah tapi hari ini anak-anak ya sudah saya atur gimana kejadiannya seperti itu kan bukan kesalahan, tetap kesalahan dari orang tua. Nggih minta maaf kepada anak-anak, nggih moga-moga anak-anak bisa membantu hutang-hutang ibu kula ngoten. Terus alhamdulillah yang ya semuanya sudah menyadari. Setelah saya kasih tahu seperti itu, ya saya sekarang alhamdulillah sudah sadar, ya bisa bantu hanya sebisanya. Soalnya anak-anak kan masih punya masa depan sendiri yang lebih bagus dari orang tua.
Atas doa dan ikhtiar keras penyesalan WN dan belum terlambat dengan kesungguhan hatinya untuk terlepas dari jeratan rentenir, Allah telah mulai menunjukkan jalan terang pada WN untuk dapat terselamatkan. Alhamdulillah ada orang-orang yang membantu kami, yang bahkan kalau tidak punya uang saya dibawani beras karena mereka tahu perjalanan kehidupan kami seperti itu, karena mereka tahu ingin menolong supaya saya lepas dari Bang Didil seperti itu. Bahkan saya pernah terpikir, ya Allah, saya mau istilahnya mau pergi dari rumah kemana searah-arahnya, tapi setelah saya pikir, umpama saya pergi, kasihan keluarga yang di rumah nanti yang menanggungnya seperti itu. Makanya dari itu, saya mohon kepada semuanya, kepada siapapun, tolong yang berhubungan dengan Bang Didil, tolong dihentikan. Karena apa? Karena itu sangat menjerat, sangat mengganggu keluarga, sangat menjerat. Dan bahkan sebelum apapun, bahkan sebelum kita gunakan sudah ditagih lagi, dan harus tidak boleh kurang dan jamnya harus tepat seperti itu. Pernah disampaikan oleh Bu bahwa dia sampai akan menjual ginjalnya untuk menutup seluruh hutangnya, bahkan setiap malam tidurnya itu tidak bisa tenang, atau dalam bahasa Jawa geragapen, itu sering bangun seperti itu, sehingga ketenangan dalam hidupnya tidak ada. Dia juga berantem dengan suaminya, sering bertikai, sering berselisih, juga dengan anaknya. Jadi kondisi hutang riba yang dialami ibu menghancurkan keseluruhan hidupnya. Karena saya terjerat Bang Didil seperti itu, bahkan ada yang waktu nagihnya itu, ya Allah, dia bentak-bentak, dia pokoknya harus ada dan harus ada. Bahkan ada yang mengutarakan kata-kata kotor dengan kata-kata kotor. Maka saya berusaha, waktu itu saya berusaha untuk menghentikan seluruh rangkaian pinjaman saya ke Bang Didil. Maka saya berusaha untuk menjual ginjal saya yang satu. Bagi saya itu lebih baik, karena saya sudah tidak punya hutang. Walaupun saya meninggal, saya ikhlas karena saya tidak meninggalkan hutang, yang pertama. Yang kedua, saya bisa memberikan ginjal saya dan bermanfaat bagi orang lain. Ya seperti enggak ada ya gimana ya, sampai punya pemikiran tapi enggak ingin punya untuk setelah anunya saya ke Allah aja, moga-moga permasalahan kalau enggak saya pilih mati aja gitu, pernah itu. Jadi enggak apa ini, sudah tidak mikir gitu loh, saking bundaknya pikiran. Kini, WN beserta suami dan keluarganya mulai bisa bernafas lega dan merasakan mulai tenang dalam menjalani hidupnya. Kehadiran Bang Siska Lazismu Jawa Timur dalam membantu penyelesaian hutang piutang WN terkait dengan Bang Didil yang menjalani praktik riba. Dan setelah itu, saya akhirnya bertemu dengan orang-orang pilihan hamba Allah, yaitu Bang Siska Lazismu, yang waktu itu pokoknya harus menghentikan operasi dengan Bang Didil. Hari-hari ini sedang menangani Ibu WN. Ibu WN adalah salah satu korban rentenir atau biasa di masyarakat dinamakan Bang Didil, sejumlah 40 Bang Didil, dan juga ada pinjaman-pinjaman lain yang bersifat door to door atau orang perorangan yang jumlahnya pada saat ini sampai dengan 130-an juta. Nah, hal ini cukup memberikan perhatian bagi Bang Siska. Berawal dari Ibu WN ini itu datang ke kantor kami berkeluh kesah terkait dengan masalahnya gitu ya, masalah utamanya hutang piutang yang telah dihadapi oleh Ibu WN ya. Alhamdulillah ketemu
Bapak pimpinan Bang Siska Lasismu, saya utarakan semuanya. Maka oleh Bapak tersebut dan saya memang harus betul-betul menyetop. Kalau tidak menyetop, insya Allah kata Bapak pimpinan, selang kalau tidak 5 atau 6 bulan lagi, insya Allah rumah saya sudah terjual untuk menutupi bank detail tersebut. Kalau setelah Pak Les sama Mas Tony mriki niku hati saya tuh sudah ayem, sudah pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Hal ini cukup memberikan perhatian bagi Bang Siska. Berawal dari Ibu WN ini itu datang ke kantor kami berkeluh kesah terkait dengan masalahnya gitu ya, masalah utamanya hutang piutang yang telah dihadapi oleh Ibu WN ya. Ibu WN kesana kemari setiap hari mencari hutang piutang, mencari hutang untuk menutup hutang hariannya yang bersifat harian, mingguan, dan juga bersifat pasaran. Hampir setiap hari Ibu itu dia harus membayar utang kepada para rentenir atau para bank detail itu yang menyebabkan kehidupannya berantakan. Dalam sehari-hari dia harus menyediakan uang sejumlah kisaran 1 juta untuk membayar utang piutang tersebut. Nah, dari sini kami dari pihak Bang Siska itu mengadakan asesmen atau mengadakan penilaian apakah betul Bu itu mengalami hal tersebut. Pada akhirnya kita langsung menuju kepada rumah Ibu WN. Di sana kita ambil data, kita cross check ke sana kemari untuk melakukan asesmen atau penilaian, dan Masya Allah memang betul kita temui bahwa Ibu WN memang benar-benar terjerat hutang rentenir. Terus pripun ya, niki alhamdulillah niki sementara niki alhamdulillah yang dari bank detail itu sudah dihandle oleh Bank Lasismu dari cabang Ponorogo. Ini tadi sudah sampai hari ini sudah ada orang 8 orang nih tadi, sudah 8 orang yang dilunasi oleh Bank Lasismu. Alhamdulillah saya berterima kasih ke Bank Lasismu. Setiap rentenir yang datang menagih hutang WN, Bang Siska selalu hadir menanggung penyelesaian hutangnya dan memperingatkan para rentenir dengan lugas untuk memutus mata rantai rentenir yang melilit keluarga WN, agar WN dan para rentenir yang menghutanginya tidak akan pernah lagi berurusan hutang piutang. Tapi memang ini dalam penanganan segala saking banyaknya itu, dan mohon nanti setelah ini jangan sampai dibicarakan lagi.
Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bang Siska, terutama kepada Pak Lis sama Mas Tony yang tidak kesal-kasalnya terus memberi arahan, memberi ke sini terus gitu. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini yang tidak semuanya dihandle oleh Bang Siska Al-Azizmu, saya hanya ini untuk sementara masih rundingan sama anak-anak, ya gimana nanti anak-anak bisa melunasi atau melunasi atau utang-utang ibunya gitu loh Mas. Sebenarnya setelah kejadian ini saya kan sudah punya, sebelum ada kejadian ini saya kan sudah punya angan-angan untuk kalau sekolah sudah masuk mau jual pentol keliling gitu. Terus ya kalau tidak jual ke pentol keliling, ngojek tetap saya lakukan nanti setelah jual pentol gitu. Tapi yang penting kesehatan saya Mas. Tapi enggak sehari, hanya sampai jam pasaran itu jam 11, jam 12 sudah itu udah untuk bensin. Yang paling ya 10-20 itu. Soalnya kan ya banyak yang ngojek itu. Akhirnya saya alhamdulillah mendapat pertolongan dari Allah, dibantu Bang Siska Al-Azizmu. Semua pinjaman saya, semua hubungan saya dengan rentenir Bangdidil diputus oleh mereka itu. Alhamdulillah mulai hari ini, mulai kemarin sudah dilunasi semua hutang-hutang kami. Tolong sekali lagi Bu, yang terjerat Bangdidil, tolong dihentikan. Kalau bisa dihentikan, kalau seadanya dihentikan ya Bu. Nanti kalau mungkin ibu-ibu belum bisa menghentikan karena terbentur ekonomi, karena terbentur tidak punya, mohon tolong mintalah bantuan kepada Bang Siska Al-Azizmu. Insya Allah mereka akan senantiasa mengemban amanah kemanusiaan untuk kita semua agar kita lepas dari jeratan riba, agar kita lepas dari jeratan segala pinjaman riba. Ibu-ibu tolong dengarkan pernyataan kami. Jangan sampai terjerat seperti ini. Tolong dihentikan. Semoga orang-orang yang telah membantu saya adalah orang-orang yang berjiwa kemanusiaan, dan semoga Allah membalasnya dengan amal yang terbaik dan surga di nantinya. Ya, yang saya pelajari, moga-moga istri saya sudah ini kejadian yang terakhir, dan yang pertama dan yang terakhir. Moga-moga bisa untuk mengingat-ingat, jangan sampai nurun kepada anak cucunya. Terus sudah ini aja diputus gitu aja, Mas. Sampai saat ini, dari data yang dihimpunnya, Bang Siska telah banyak membantu para korban dari jeratan rentenir di Ponorogo. Sudah 410 korban yang terjerat rentenir telah ditangani Bang Siska hingga saat ini. Dari jumlah itu, separuhnya telah berhasil dilepaskan dari mata rantai jeratan rentenir yang melilit dan menghancurkan perekonomian keluarga yang selama ini masih bergentayangan di Ponorogo.
Jadi alhamdulillah Ibu WN itu bertemu dengan Bang Siska, yang pada akhirnya Bang Siska Lazismu memberikan solusi atas hutang yang dilanda oleh Ibu WN. Sampai dengan saat ini alhamdulillah Bang Siska telah menangani atau mendampingi sekitar 410 mitra pembiayaan, di mana dari 50% mitra pembiayaan itu sudah lepas dari jeratan bank titil atau rentenir rumahan, dan itu akan terus berkembang. Sekaligus data yang kita miliki ini nanti akan menjadikan perhatian bagi kita semua. Ternyata di sekitar kita itu banyak sekali orang-orang yang terjerat oleh rentenir atau bank titil itu. Jadi ini adalah wujud nyata dari Lazis Muhammadiyah wilayah Jawa Timur dengan membuat produk Bang Siska ini, dan sampai sekarang ini banyak sekali yang telah tertolong, yang berfokus kepada UMKM untuk pembebasan ribawi, pembebasan dari bank rentenir atau bank titil, dan juga mereka yang berpotensi untuk masuk menjadi terkena bank titil atau bank ribawi ini kita selamatkan. Inilah sebagai wujud nyata dari Bang Siska Lazismu wilayah Jawa Timur untuk memperhatikan umat, untuk memperhatikan masyarakat UMKM rakyat kecil, sehingga bagaimana mereka bisa terentas dari kemiskinan, dan juga bagaimana mereka terentas dari jeratan hutang bank titil atau bank rentenir yang cukup membunuh ekonomi mereka. Tayangan ini dipersembahkan oleh Bang Siska dan Lazismu Jawa Timur, memberi untuk negeri.